Ini nih, handphone Android model Candy Bar yang punya keypad QWERTY. Yo, halo. Kali ini saya mau unboxing Evercost A28B. Bisa dilihat ya gambarnya. Untuk model handphonenya dia kayak handphone jadul Candy Bar yang punya keypad QWERTY. Handphone ini saya beli dari toko Pak Edi dengan kondisi yang katanya masih baru, tapi stok lama. Untuk harganya cuma 150.000, termasuk murah banget ya. Oke, nggak usah lama-lama lah, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unitnya, taruh dulu, terus dapat anti gores ya, lumayan nih. Lanjut ada baterainya dengan kapasitas 1450 mAh. Terus ada kitab-kitab, buku manual, dan kartu garansi. Silika gel ada, dapat kabel data, micro USB, dapat earphone juga. Waduh, sampai lepas nih. Modelnya in-ear ya. Dan ada charger atau adaptor dengan output 5 volt 0,7 ampere. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Evercost A28B. Lanjut, cek unitnya. Jadi bentuk handphonenya itu kayak gini. Di bagian depan di atas layar ada kamera depan, earpiece, logo atau tulisan Evercost, dan A28B. Di bawahnya ada tombol kapasitif, back, home, dan menu. Terus ada juga keypad QWERTY-nya. Di bagian sisi kanan, kosong. Di bagian sisi bawah ada speaker, lubang micro USB, dan mikrofon. Wih, tumben nih, handphone jadul dari lokal dan model kayak gini, lubang speakernya ada di bawah. Bagian sisi kiri ada tombol pengatur volume dan tombol power. Di bagian atas ada lubang jack audio. Untuk di bagian belakangnya ada kamera, lampu flash, dan logo atau tulisan Evercost. Untuk bahan bodinya ini plastik, warna hitam glossy, dan emang masih kerasa compact. Cukup nyaman ya digenggamnya. Coba buka back covernya. Di sini ada slot SIM 1, slot micro SD, dan slot SIM 2. Terus ada keterangan email bla bla bla. Pasang baterainya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan pertama dari Evercost A28B. Lanjut, cek ke settings, about phone. Dia pakai OS Android 4.2.2 atau Jelly Bean. Untuk storage-nya 4 GB yang tersedia sekitar 2,49 GB. Jadi dia dibagi-bagi untuk internalnya sekitar 1,59 GB dan tersedia sekitar 1,49 GB. Ini buat aplikasi yang terinstall. Sedangkan untuk phone sekitar 1 GB dan masih kosong. Biasanya yang ini buat data-data pengguna. Untuk RAM-nya udah kepake sekitar 220 MB dan bebasnya sekitar 254 MB. Berarti untuk total RAM-nya 512 MB. Untuk aplikasi bawaannya terbilang sedikit dan nggak aneh-aneh. Ada aplikasi BBM yang waktu itu masih hits ya. Ini jadi salah satu alasan juga kenapa handphone ini ada keypad QWERTY-nya, biar enak buat BBM-an. Dan ada juga aplikasi Facebook, yang Facebook ini bisa dihapus sedangkan yang BBM nggak bisa. Oke, coba cek untuk kameranya. Dan inilah hasil kamera dari Evercost A28B. Handphone ini punya spesifikasi RAM 512 MB, ROM-nya 4 GB, pakai chipset MediaTek MT6572, dual core 1 GHz, dengan GPU Mali 400 MP. Layarnya 3,5 inch 320 x 480, kamera belakang 3 megapiksel dan depan 1,3 megapiksel. Jaringannya 3G, ada Wi-Fi, GPS, baterainya 1450 mAh dan pakai OS Android 4.2.2 Jelly Bean. Oh iya, handphone ini bukan keluaran baru ya, tapi udah dirilis sekitar tahun 2014 dengan harga yang waktu itu sekitar 1 jutaan. Untuk desain saya rasa ini cukup bagus, modelnya mirip-mirip ya sama Samsung Galaxy Chat.
Cuma bentuknya ini nggak begitu membulat, lumayan tipis dan ringan juga. Pas digenggamnya kerasa cukup nyaman, cuma agak aneh aja nih, kenapa tombol-tombolnya ada di sisi kiri? Buat saya yang suka pegang handphone pakai tangan kanan, ini kerasa aneh ya. Nah, yang saya apresiasi dari desainnya itu lubang micro USB udah di bawah dan speakernya juga ada di sisi bawah. Ini jarang-jarang loh untuk handphone lokal lama. Di keypadnya ini nggak ada untuk navigasinya, karena layar handphone ini udah touchscreen ya. Jadi keypadnya ini buat ngetik aja. Keypadnya ini kerasa biasa aja, nggak empuk-empuk banget, cuma enaknya udah ada backlightnya. Jadi ngebantu banget kalau dalam keadaan gelap. Untuk fitur di handphone ini saya rasa standar, nggak ada yang istimewa. UI-nya pakai stok Android yang minim kostumisasi. Ya, positifnya, handphone ini masih bisa cukup lancar saat digunakan. Dan baterainya juga menurut pemakaian saya kerasa cukup awet. Oh ya, karena dia ini pakai OS Android murni, jadi seperti handphone Android lainnya yang bisa install dan jalankan aplikasi Android dengan mudah. Enaknya lagi, kita bisa install aplikasi di microSD secara bawaannya. Kalau saran saya lebih baik install file APK aja deh daripada lewat Play Store. Soalnya nanti bakalan otomatis update Google Service-nya, dan itu bikin tambah berat untuk performanya. Di Android Jelly Bean ini udah banyak aplikasi yang nggak support lagi. Tapi untungnya WhatsApp masih bisa nih diinstal dan dijalankan. Kalau untuk dioprek bisa nggak? Bisa. Saya cari-cari ada tutorialnya buat root, pasang custom recovery, dan custom ROM juga. Nah untuk custom ROM-nya, ini yang saya temui base-nya masih di Android Jelly Bean. Dan untuk link dari ROM-nya juga udah banyak yang nggak bisa. Saya cuma dapat ROM ColorOS yang kayak di handphone Oppo. Ini nggak begitu bagus ya, UI-nya kerasa acak-acakan gitu, beberapa bagian ada yang kepotong, dan nggak banyak fitur tambahannya juga. Jadi ya mending pakai ROM bawaannya aja. Oh ya, keypad ini selain ngebantu buat ngetik, kalau buat main game juga bisa loh. Tapi game konsol yang pakai emulator ya. Kita bisa mapping tombol-tombol keypadnya ini biar lebih enak pas mainnya. By the way, handphone ini perlu di 6 dan nih. Ya sebenarnya handphone Android dengan model jadul atau yang masih ada keypadnya itu dari dulu juga udah ada. Cuma makin kesini memang udah jarang banget yang bikin model kayak gini lagi. Ya sekarang lebih ke full layar dan ukuran yang besar kan. Makanya jadi unik juga tuh pas ada handphone Kin F21 Pro yang pernah saya bahas. Dia handphone Android keluaran baru yang pakai keypad tapi dengan spek yang masih kekinian. Ya, semoga aja ada lagi ya model handphone Android yang punya keypad QWERTY kayak gini dengan spek kekinian dan harganya jangan mahal-mahal ya. Oke, jadi itulah unboxing dan pembahasan Evercost A28B. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.